Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Safira. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Hari ini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan motivasi siswa di SMAN 1 Mantang. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah seminar dan kepustakaan kimia, dosen pengampu Asisten Profesor Fitriah Khairulnisa SPD MED. Permasalahan yang timbul pada latar belakang penelitian ini yaitu kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan mata pelajaran kimia bersifat abstrak dan sulit dimengerti oleh peserta didik. Selanjutnya, kurangnya ketersediaan bahan ajar di sekolah sehingga guru hanya terpaku kepada buku paket sehingga mengurangi minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, salah satu hal yang mempengaruhi kualitas pembelajaran kimia di kelas adalah lemahnya proses pembelajaran dan kesiapan pendidik sebelum proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran atau bahan ajar yang dapat mendukung proses pembelajaran dan mengarahkan proses peserta didik serta mempermudah peserta didik memahami konsep kimia yang bersifat abstrak ini adalah LKPD. Karena LKPD merupakan bahan ajar yang dapat menambah motivasi siswa untuk belajar. Kemudian, rumusan masalah yang timbul pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning yang valid untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMAN 1 Mantang. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning yang praktis untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMAN 1 Mantang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menghasilkan LKPD berbasis PBL yang valid untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMAN 1 Mantang. Yang kedua, untuk menghasilkan LKPD yang praktis untuk meningkatkan motivasi belajar pada materi koloid kelas 11 SMAN 1 Mantang. Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian ini yaitu hasilnya merupakan bahan ajar cetak yaitu LKPD berbasis PBL pada materi koloid serta untuk membuat kondisi pembelajaran berbasis PBL pada materi koloid menjadi lebih baik dan materinya mudah dipahami oleh siswa. Bisa dilihat dari slide PowerPoint yang disediakan ini, hasil dari LKPD berbasis PBL ini dilengkapi dengan gambar dan permasalahan-permasalahan terhadap materi koloid yang ada di kehidupan sehari-hari serta dilengkapi dengan soal-soal sebagai uji pemahaman siswa terhadap materi koloid yang disediakan oleh guru. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk guru dan sekolah dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membantu peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah agar tercapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, untuk siswa dapat memberikan kemudahan dalam memahami materi koloid melalui pengembangan LKPD dan diharapkan peserta didik termotivasi untuk belajar kimia. Selanjutnya, untuk peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan produk yang lebih baik lagi. Asumsi dan keterbatasan pada penelitian ini yaitu asumsi penelitian, bahan ajar kimia yang berupa LKPD pada pendekatan Problem Based Learning atau PBL ini hanya berfokus pada jenis-jenis koloid saja serta membedakan suspensi larutan dan koloid yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru sesuai dengan perintah dan dikerjakan dengan baik. Dan yang ketiga, siswa dapat bekerja secara aktif baik secara individu maupun diskusi secara kelompok. Kemudian keterbatasan penelitian pada penelitian pengembangan proposal ini yaitu produk yang dikembangkan yaitu hanya terfokus pada materi sistem koloid pada jenis-jenis koloid saja. Yang kedua, subjek uji coba bahan ajar terbatas pada siswa kelas 11 SMAN 1 Mantang. Definisi istilah pada penelitian ini yaitu pengembangan LKPD. Pengembangan LKPD adalah suatu keadaan yang berkembang dari dasarnya untuk mengembangkan berbagai panduan peserta didik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka perkembangan secara berkelanjutan dan bertahap. Yang kedua, PBL atau Problem Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 dan juga model ini cocok diterapkan karena berisikan untuk menyelesaikan problematika pendidikan. Selanjutnya itu materi koloid
koloid. Materi koloid merupakan materi yang berisi konsep-konsep pemahaman dari sistem koloid mulai dari proses pembuatan koloid sampai peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu peranan koloid dalam dunia perindustrian. Kemudian materi ini merupakan salah satu materi yang bersifat teoritis sehingga peserta didik mengalami kebosanan dan kesulitan untuk memahami materi ini sehingga diperlukan adanya LKPD berbasis PBL untuk menyelesaikan materi koloid yang bersifat abstrak dan teoritis sehingga siswa mudah untuk memahaminya. Landasan teori dalam penelitian ini yang pertama belajar pembelajaran sangat erat sekali kaitannya yang mana belajar memperoleh pengetahuan sedangkan pembelajaran menyampaikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya motivasi belajar yaitu untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Selanjutnya LKPD atau lembar kerja peserta didik yaitu sarana untuk membantu dan mempermudah pembelajaran di kelas antara peserta didik dan pendidik, serta LKPD itu merupakan suatu petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diungkapkan Trianto tahun 2009. Selanjutnya PBL atau Problem Based Learning merupakan model atau strategi pembelajaran yang memberikan siswa pada permasalahan-permasalahan yang nyata. Sintak dari PBL ini terdiri dari 5 fase. Fase 1 memberikan orientasi tentang permasalahan kepada peserta didik. Fase kedua mengorganisasikan peserta didik untuk penelitian. Fase ketiga membantu investigasi mandiri dan kelompok. Fase keempat mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. Serta fase kelima atau fase terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Supriyono 2011 halaman 74. Penelitian relevan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, pengembangan LKPD berbasis POE pada submateri senyawa ion dan kovalent untuk kelas 10 Farmasi SMK Pancabakti Sungai Raya. Yang kedua, pengembangan LKPD berbasis PBL pada materi ikatan kimia kelas 10. Yang ketiga, pengembangan elektronik LKPD berbasis praktikum pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 MIA di SMA Saperius 2 Kota Jambi. Yang terakhir atau yang keempat, penerapan PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa pada konsep koloid. Kerangka berpikir pada penelitian ini didapatkanlah hasil di lapangan. Yang pertama, belum adanya LKPD kimia berbasis PBL, pembelajaran berpusat pada guru, motivasi belajar siswa masih kurang. Selanjutnya, diperlukan bahan ajar berupa LKPD untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap materi koloid dan berpusat pada siswa. Selanjutnya, bahan ajar berupa LKPD ini berbasis Problem Based Learning atau PBL sebagai sumber belajar siswa untuk meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya lagi, bahan ajar yang dikembangkannya berupa LKPD cetak, kemudian rancangan LKPD ini berbasis PBL pada materi koloid, dan hasil yang terakhir yaitu LKPD berbasis PBL pada materi koloid. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau lebih dikenal dengan Research and Development atau R&D. Kemudian model dan prosedurnya menggunakan rancangan penelitian R&D model ADDIE. Prosedurnya itu analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. Prosedur penelitian ini yang pertama analisis. Pada tahap analisis ini, peneliti menganalisis suatu kebutuhan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada proses pembelajaran kimia. Yang kedua, desain. Tahap ini peneliti mendesain atau membuat rancangan terhadap produk yang ingin dibuatnya. Kemudian develop atau pengembangan. Di sini peneliti mengembangkan desain atau rancangan tersebut menjadi produk LKPD. Kemudian tahap keempat atau implementasi. Di sini peneliti menerapkan produk LKPD yang sudah jadi tersebut kepada peserta didik di lapangan. Kemudian tahap terakhir atau evaluasi. Di sini proses menilai apakah sistem pembelajaran tersebut sudah dikembangkan dengan baik atau belum. Selanjutnya itu uji coba produk terdiri dari 3. Yang pertama validasi, yang mana peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing tentang bahan ajar yang telah dirancang. Kemudian validasi pakar, hasil dari validasi ini menjadi bahan untuk membuat revisi produk. Selanjutnya uji penerapan siswa, uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Dalam penelitian ini menggunakan uji kelompok kecil yaitu pada siswa dan guru kelas 11 SMAN 1 Mantang. Selanjutnya, objek dan subjek. Subjek yang digunakan di sini yaitu 15 orang siswa dan 1 orang guru di SMA Negeri 1 Mantang. Kemudian instrumen pengumpulan data, lembar angket dan lembar validasi. Setelah itu, teknik analisis data, analisis lembar validasi yaitu menggunakan validasi dari pakar ahli. Analisis lembar angket dengan menggunakan rumus K sama dengan F per N kali 100% dengan mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif, yang mana 76% sampai 100% sangat layak, 51% sampai 75% layak, 26% sampai 50% cukup layak, dan 0 sampai 25% sangat kurang layak.
kemudian daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Demikian proposal seminar saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq.